Halo semuanya, video hari ini itu gue bikin bagi versi diri gue yang di zaman dulu itu sering ngalamin masalah grogi, minder, dan susah ngomong dengan jelas. Jadi dulu pas lagi di zaman gue masih sekolah, SMA, dulu masuk dunia pekerjaan, gue sering ngalamin masalah takut, grogi, dan kayak nggak nyaman aja jadi diri gue pas gue lagi ngobrol sama orang-orang yang gue kenal. Dulu gue mikir bahwa kayaknya emang gue tuh nggak bakat aja punya bakat komunikasi gitu. Kayak gue nggak punya talenta itu. Karena waktu itu gue pernah punya temen di kelas gue juga yang dia ini tuh bener-bener kayak kapibaranya manusia, gue sebutnya. Jadi dia tuh kayak bisa bikin orang-orang di sekitar dia itu betah banget pas ngobrol sama dia, suka sama dia, dan jadi bintang kelas. Lalu gue mikir bahwa kayaknya gue tuh bukan seorang ekstrovert kayak teman gue ini. Gue tuh kayaknya nggak bisa jadi orang yang bisa bikin orang betah ngobrol sama gue. Gue tuh orang pendiam, grogi, dan segala macam. Sampai momen dimana gue ngerasa bahwa ini bener-bener mempengaruhi hidup gue buruk banget. Kayak gue kebayang bahwa pas gue nanti di zaman kerja, pas gue udah mulai dewasa nanti, gue nggak bisa terus-terusan kayak gini. Gue nggak bisa terus-terusan minder, grogi, dan kayak nggak bisa ngomong dengan jelas gitu. Sampai akhirnya di titik itu gue ngerasa apa yang bisa gue lakuin buat nyembuhin masalah ini. Tapi akhirnya gue sempat baca satu buku, yang dimana buku ini itu ngubah hidup gue banget sampai sekarang. Yaitu adalah buku dari Bang Henry Manampiring, Filosofi Teras. Di situ gue dikenalin dengan sebuah konsep yang disebut sebagai filsafat stoikisme. Yang dimana filsafat stoikisme ini basically mengajarkan gue di buku itu bahwa ada hal yang bisa gue kontrol dan ada hal yang gue nggak bisa kontrol. Hal-hal yang nggak bisa kontrol waktu itu adalah kayak gimana nih gue bakal nanti berkomunikasi sama teman-teman gue ngomongnya jelas atau enggak, gue bisa bikin orang betah gak pas ngobrol sama gue dengan menjadi pendengar yang baik, gue bisa menjadi pembicara yang efektif gak, gue bisa jadi temen yang suportif gak, gue bisa jadi temen yang empati gak pas mereka lagi ngomong sama gue. Dan itu semua hal yang ada dalam kontrol gue. Hal yang di luar kontrol gue itu adalah hal-hal yang kayak misalkan orang bakal ngomongin apa tentang gue, orang bakal mikir apa tentang gue, mereka bakal mau temenan sama gue atau enggak, mereka bakal asik sama gue atau enggak. Nah, itu semua hal yang gue nggak bisa kontrol. Karena itu pilihan orang. Itu adalah kendali mereka. Gue nggak bisa kontrol semua itu. Nah, setelah semua hal itu, gue berubah menjadi orang yang jauh lebih masa bodoh, tapi lebih positif. Maksudnya masa bodoh itu kayak gue lebih adalah terserah lah, itu kayak bukan hal yang dalam kontrol gue gitu. Kayak gue gak mau pusing dengan hal-hal yang di luar kontrol gue. Cuman banyak orang yang sering punya konotasi negatif dengan masa bodoh ini. Kayak orang dari sekitar gue itu sering bilang kayak gue orangnya masa bodoh, gue tuh orangnya kayaknya gak pedulian, gue tuh orangnya kayaknya apa. Dan gue cuman pengen bilang bahwa gue bukan yang gak pedulian gitu. Gue cuman gak mau terlalu mikirin apa hal yang di luar kontrol gue. Karena gue aslinya adalah orang yang super duper overthinking banget. Dan overthinking itu menyiksa banget. Kayak tersiksa dalam pikiran lo terus menerus. Hari demi hari, jam demi jam, lo jadinya lemas, lo kehilangan energi lo kayak nggak tahu harus ngelakuin apa, lo kayak nggak punya energi sama sekali, lo selalu dalam kondisi bad mood, kayak lo tersiksa oleh pikiran lo sendiri. Nah makanya gue memilih untuk masa bodoh. Gue memilih untuk kayak adalah itu hal yang di luar kontrol gue, demi agar diri gue nggak tersiksa oleh pikiran gue sendiri. Dan yang menarik adalah semenjak gue belajar membiasakan diri bahwa ada hal yang dalam kontrol gue dan ada hal yang di luar kontrol gue, masalah komunikasi gue juga banyak yang hilang semuanya. Contohnya masalah belibet, masalah ngeblank, masalah susah nyampein isi pikiran gue. Itu semua hilang drastis banget semenjak gue terapin konsep ini. Ternyata setelah gue teliti lebih dalam lagi, setelah gue pelajarin komunikasi, gue sadar bahwa kondisi lo nggak tahu harus ngomong apa, itu seringkali disebabkan oleh lo memiliki tekanan psikologis. Tekanan psikologis kayak misalkan terlalu mikirin apa kata orang, lo terlalu bingung, kira-kira ngomong ini bener atau enggak ya, salah atau enggak ya, mereka bakal suka atau enggak ya. Dan semua hal ini itu bikin lo jadi kayak, gue gak yakin nih mau ngomongin hal ini. Jadi ketika ini terjadi, lo jadinya ngeblank, belibet, dan nggak tahu harus ngomong apa. Solusi paling efektif buat neken masalah dari
gue terlalu mikirin kata orang ini adalah dengan bersikap, ya gitu. Tadi gue bilang, bodoh amat tapi positif. Bersikap masa bodoh. Bersikap bahwa ada hal yang dalam kontrol gue dan ada hal yang di luar kontrol gue. Gue tahu video hari ini itu adalah video komunikasi. Tapi video hari ini itu ngebahas konsep yang dimana ini nggak cuma mempengaruhi kehidupan gue doang dalam komunikasi. Nggak cuma sekedar, oke, kehidupan gue dalam komunikasi sembuh karena konsep ini. Bukan. Tapi dalam berbagai aspek. Baik hubungan lo dengan pasangan nanti, dengan orang tua, dengan karir finansial lo, dengan semua hal. Itu selalu ada hal yang bisa lo kontrol dan hal yang lo nggak bisa kontrol. Fokus ke hal yang lo bisa kontrol bakal ngubah drastis banget kehidupan lo. Dan itu untuk video hari ini. Gue berharap lo bisa lebih bersikap dalam tanda kutip masa bodoh yang positif. Fokus ke hal yang lo bisa kontrol dan lupain hal yang lo nggak bisa kontrol. Thank you semuanya. See you di next video. Bye-bye.